Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian tafsir. Kita belajar bagaimana indahnya Al-Quran. Kita langsung menikmati bagaimana hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidangan rohani, hidangan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Siapa yang tidak menikmati hidangan ini, dia akan mengalami kerugian di dunia dan di akhirat. Dan sungguh orang-orang yang menikmati indahnya dan lezatnya Al-Quran, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidak ada kebahagiaan melebihi kebahagiaan ketika seseorang bersama Al-Quran, bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya inilah firman Allah yang mukjizat, yaitu Al-Quran. Maka sungguh orang-orang yang bersungguh-sungguh bersahabat dengan Al-Quran, mentadabburi kandungannya, dia akan selalu terbuka hatinya, terbuka untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi, terbuka untuk menjaga kekayaan Allah di muka bumi ini, kecuali hanya untuk mentaatinya, terbuka untuk menyelamatkan kemanusiaan, sehingga manusia semuanya merasa indah hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Silahkan cari keindahan di balik keindahan benda-benda dan bangunan-bangunan yang megah. Semua itu hanyalah kesemuan. Sungguh keindahan hakiki adalah ketika kita semua membaca Al-Quran, salat malam membaca Al-Quran, berzikir bersama Al-Quran, dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sudah sampai pada ayat ke-19 pada pertemuan yang lalu. Dan hari ini kita akan membahas bersama-sama kandungan ayat 20 sampai ayat 27. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajju fi 'utwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan 'ala siratin mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dhara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun
Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadza, siapakah ini? Dia tentara kamu, huwa jundul lakum, yansurukum, bisa menolong kamu, min dunir rahman, selain Allah ar-Rahman. Inil kafirun, sungguh orang-orang kafir, illa fi ghurur, mereka tidak ada lain kecuali dalam ketipuan. Aman hadzal ladzi yarzuqukum, siapakah ini yang bisa memberikan rezeki kepadamu? In amsaka rizqa, kalau dia menahan rezeki. Kalau Allah menahan rezekinya. Balajju fi utwi wa nufur, sungguh mereka terus-menerus dalam kejauhan dari hidayah, itu penyimpangan, wa nufur, mereka dalam penyimpangan. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi, apakah orang yang berjalan dengan menundukkan kepalanya sehingga mukanya tidak bisa melihat ke depan, ahda, lebih mendapatkan hidayah, amma yamshi sawiyan, atau orang yang berjalan tegak lurus, ala siratin mustaqim, di atas jalan yang lurus. Kita bahas sampai ayat ini dulu, nanti kita lanjutkan jika ada waktu berikutnya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk menggunakan bahasa yang menggugah jiwa yang tertidur dihentak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang malas dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang setengah hati mentaati Allah Subhanahu wa taala ditarik oleh Allah supaya dia bangun, bergegas membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sejak pembukaan surah Al-Mulk kita sudah belajar, kita diajak untuk sadar akan kebesaran Allah, tabarakalladzi biyadihil mulk. Sadar akan kesungguhan atau dahsyatnya penciptaan langit dan bumi. Kata Allah, silahkan kau lihat, alladzi khalaqas samawati wal ardh, Allah telah menciptakan langit dan bumi, sab'a samawati tibaqa, 7 lapis langit. Ma tara fi khalqir rahmanin faut min futur, kamu tidak menemukan dalam ciptaan langit ini ada yang cacat. Ma tara fi khalqir rahmanin min tafawut, farqil basar, hal tara min futur, coba kamu lihat lagi, ulangi lagi. Kalau ada yang salah, silakan. Setiap hari kau melihat, belum pernah retak, tanpa tiang. Lalu kata Allah, sungguh hanya orang-orang kafir yang tidak menggunakan akal mereka, menjauh dari Allah, di bawah langit Allah, melihat kebesaran Allah, tidak melihat bagaimana seharusnya menghambakan dirinya kepadanya. Dalam perusahaan saja, seseorang ketika ketemu bos, dia menghormatinya, menampakkan wajahnya kepadanya, merapat kepadanya. Padahal sang bos hanya mengasih gaji. Masa Allah yang menciptakan langit, bumi dijauhi? Ini orang tidak punya akal. Terus kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala menyadari tahap demi tahap bagaimana seharusnya kita takut kepadanya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kata Allah, dia adalah bersungguh-sungguh takut kepada Allah. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini tunduk kepadamu. Huwallazi ja'ala lakumul arda lulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Ini bumi aku tundukkan. Kalau aku mau, kata Allah, aku bikin bumi ini bergoncang, dan kamu mau kemana lari? Aku
Aku bikin bumi ini gusur, longsor. Kamu mau kemana? Pergi. Aku yang menundukkan bumi ini, bisa kamu diami. Dan seterusnya. Terus berjalan kita diajak untuk menyadari akan ancaman Allah. Amintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul ardu fa idza hiya tamur. Mau kemana kamu, wahai manusia? Mencari tempat yang aman. Kalau aku goncang ini bumi segoncang-goncangnya. Amintum man fis sama' ay yursil alaikum hasiba. Mau kemana kamu mencari tempat yang aman? Kalau aku kirim angin kepadamu yang kencang, seperti Allah pernah kirimkan kepada kaum Ad, kaum Samud, sebuah azab yang pedih, azab yang dahsyat, sehingga semua mereka hancur. Kaum Nuh, Allah tenggelamkan mereka. Bapak Ibu Allah, inilah yang Allah gugah kita. Ayo bangun, bangkit, semangat. Seakan begitu Allah mengatakan kepada kita. Sekarang kita dihentak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang Allah hentak orang-orang kaya yang merasa dirinya punya pasukan banyak, punya satpam yang banyak, sehingga dia merasa aman dengan satpam itu. Atau para pemimpin negara yang merasa punya pasukan, sehingga dia sombong dengannya. Di sini Allah akan mengatakan, wahai orang-orang yang sombong, yang merasa punya pasukan, hari ini engkau menghadap kepadaku. Mana pasukanmu itu yang selama ini kamu anggap mereka memberikan rasa aman? Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurkum. Tentara yang mana lagi? Jundul artinya pasukan. Tentara yang mana lagi yang kamu anggap dia bisa memberikan rasa aman kepadamu, sehingga kamu dengannya merasa tidak perlu lagi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jundun diartikan dengan a'wanun lakum, penolong. Penolong bagi kamu. Anak-anak kamu yang merasa dengannya kau merasa aman. Pasukan kamu yang dengannya kau merasa aman. Mana? Sekarang kamu langsung berhadapan dengan aku, kata Allah. Bapak Ibu, inilah hari yang agung. Ingatlah hari seperti ini. Di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa seorang pengacara yang bisa membela kita. Di dunia seringkali kita menggunakan pengacara, pembela, penguasa hukum, sehingga kita merasa aman bersembunyi di balik hukum, kekuasaan, merasa dirinya bisa mengangkat, bisa menjatuhkan, lalu kemudian dia merasa aman di baliknya. Silahkan, di dunia ini masih bisa seseorang bertahan. Tapi ketika itu kata Allah, kamu sendirian, yang bersamamu hanya amalmu. Bayangkan coba bagaimana orang yang lalai, yang membawa dosa, tidak punya pahala sama sekali, datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang pegawai, karyawan yang terekam oleh CCTV, keburukannya, kelalaiannya, semua lengkap. Dia tahu bahwa dia sering terlambat kantor, dia tahu bahwa dia sering kali bolos, sering kali menghindar, sering kali menjauh, sering kali tidak bekerja dengan baik. Dia tahu. Tiba-tiba di hari itu dipanggil oleh bos, maka dia pasti ketakutan.
Yang data sudah lengkap, semua terekam. Ini baru perumpamaan. Dalam pikirannya dia sudah mengambil kesimpulan, pasti aku dipecat sudah. Gak mungkin aku bertahan di sini lagi. Sudah ketahuan keburukannya. Maka dia sudah putus asa melihat anaknya yang menunggu di rumah untuk biaya sekolah, melihat istrinya yang menunggu di rumah untuk biaya makan. Dia sudah tidak sanggup lagi hari itu akan dipecat oleh bos, karena dia tahu bahwa dia seringkali tidak melaksanakan tugas yang baik. Lain halnya dengan seseorang yang dia punya karya yang bagus, punya prestasi yang tinggi. Hari itu dipanggil oleh bos. Dengan wajah cerah ceria dia datang menghadap bos. Karena dia sudah yakin, aku akan diangkat menjadi seorang direktur. Berbeda dengan seorang yang datang menghadap bos untuk dipecat, dan seorang menghadap bos untuk diangkat pangkatnya. Berbeda wajahnya, berbeda kebahagiaannya, berbeda ketenangannya. Sekarang saya ingin tanya kepada Allah, siapa yang bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala? Satu hari datang seorang kepada salah seorang khalifah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia bertanya, wahai imam, ismah li al-azni, izinkan aku berzina. Fadhol, silakan. Kalau kamu berani silakan. Dia kok dapat rekomendasi? Khalifah memberikan rekomendasi. Wah, kesempatan ini. Dapat izin berzina. Lalu dia bertanya, wahai Khalifah, apakah ada syaratnya? Oh, ada. Apa itu? Pas mau berzina, cari tempat Allah tidak tahu. Ibhas an makanin la yarahullah. Cari tempat Allah tidak melihatnya. Orang ini mikir, di mana? Setelah dia lama berpikir, akhirnya dia mengatakan, wahai imam, kayaknya nggak mungkin. Kalau kamu merasa tidak mungkin, jangan berzina. Karena pasti suatu saat kamu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menyidang kamu. Maka sejak itu orang ini tidak pernah berbuat maksiat lagi. Selalu dia ingat, ketika hendak berbuat maksiat, dia harus mencari tempat di mana Allah tidak tahu, dan tidak mungkin, kata dia. Maka sejak itu dia berhati-hati dari dosa. Inilah namanya iman. Bayangkan bagaimana ketika suatu saat orang ini lalai, berbuat dosa setiap hari, mabok, mencuri, membunuh. Bapak Ibu, kita hidup sekarang ini dalam suasana banyak perampokan, banyak begal di mana-mana sekarang ini. Lagi menyebar di mana-mana. Tidak tahu, hampir-hampir tidak merasa aman. Ini hampir kondisi sudah sangat berani orang berbuat dosa. Saya tidak tahu apa sebabnya. Di pasar Minggu kemarin seorang supir taksi tiba-tiba sudah habis kepalanya. Kemudian di Duren 3 siang-siang 2 orang sudah terbunuh. Begal. Saya tidak tahu, menyebar kemana-mana seperti sebuah misteri. Berani siang hari. Bapak Ibu rahimakumullah, perhatikan, orang semakin berani berbuat dosa. Kenapa? Karena iman semakin lemah, pusat perbelanjaan semakin banyak, penghasilan semakin sulit, maka jalan terakhir mereka harus merampok. Saya masih ingat
Setiap saya memasuki negara-negara maju di barat, itu tempat-tempat perbelanjaan dijauhkan. Padahal mereka punya penghasilan yang tinggi. Jadi tempat perbelanjaan itu jauh sekali. Kita di sini dikepung oleh mall di mana-mana. Sementara penghasilan sedikit, tidak berimbang. Konsumerisme semakin tinggi, ingin belanja, nggak berhenti. Akhirnya apa? Akhirnya jalan terakhir mereka harus melakukan segala apa saja. Yang perempuan melacur, yang laki-laki membegal. Pokoknya aku dapat penghasilan, aku ingin belanja. Bayangkan orang seperti ini yang setiap hari sibuk dengan dosa, kembali kepada Allah, disidang oleh Allah, dia tidak siap. Inilah yang kata Allah dalam surah Al-Mutaffifin, dikatakan liyaumin azim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Inilah hari yang agung di mana setiap orang pada waktu itu sendirian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyaumin azim yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Inilah hari agung. Kata Allah, tidak ada satupun a'wan lakum, jundul lakum, tidak ada tentara, tidak ada yang bisa membantu. Yansurukum artinya yadfa'ul azab ankum, membela kamu dari azab. Tidak ada pembela sama sekali. Ketika itu dia mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Ada seorang yang dia merasa bahwa Allah bisa dibohongi. Allah masih buka mulutnya berbicara. Allah sidang. Dia berkata, ya Allah, aku tidak percaya dengan buku catatan amal ini. Allah tunjukkan buku dosanya. Dikatakan dalam hadis, alamat dil basar, sejauh mata memandang. Buku dosa, saking banyaknya dosa itu digotong oleh malaikat. Buku dosa orang ini sejauh mata memandang. Ya Allah, kata Allah, ini buku kamu, mirah semua isinya. Ini rapor kamu, mirah semua isinya. Dia mengatakan, aku tidak percaya ya Allah dengan buku ini. Ini jangan-jangan salah. Allah masih buka mulutnya ketika itu. Allah panggil malaikatnya yang menulis. Allah tanya, benar kamu telah mencatat ini dengan benar? Benar ya Allah. Tidak ada yang kurang? Tidak. Ditambah? Tidak. Lalu kemudian Allah menanyakan kepada orang ini, bagaimana kamu? Ini sudah, saksi sudah ada, buku sudah ada. Aku tidak percaya dengan malaikatmu ya Allah. Dia mengatakan begitu. Kalau begitu, kamu ingin siapa saksi? Dia mengatakan, la uridu illa nafsi. Aku tidak mau kecuali diriku sendiri. Disitulah kemudian langsung Allah tutup mulutnya. Allah bikin tangannya berbicara, kakinya bersaksi. Inilah yang Allah ceritakan dalam surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu aku tutup mulut itu yang suka berdusta. Aku bikin tangan berbicara. Dia kaget, tanganku berbicara. Loh, aku merawat kamu, aku menjaga kamu, kenapa kamu bersaksi? Kenapa kamu menyerang aku? Kaki bersaksi, benar. Bapak Ibu tahu, ini tangan milik Allah.
Ini kaki milik Allah. Kita hanya punya hak pakai. Dan kita harus menggunakannya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan ini akan berbicara. Jangan disangka ini main-main. Tidak merasa dirinya pemiliknya. Tidak, milik Allah, kita hanya punya hak pakai. Dan di tangan ini ada rekaman-rekaman yang sudah dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi apa yang Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa kulit yang dia punya berbicara. Dia punya kulit berbicara sehingga dia tidak bisa menghindar. Dengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala merekam dalam Al-Qur'an. Wa qalu li junubihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilayhi turja'un. Kata Allah, mereka kaget. Tiba-tiba kulitnya berbicara. Semua celah kulit berbicara. Kata Allah, mana pasukan kamu? Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Mana pasukan kamu itu yang kamu andalkan selama ini, siap membela kamu? Kamu merasa hebat tanpa aku, kata Allah. Aku Ar-Rahman, kata Allah. Kamu tidak mau ikut aku selama di dunia. Kamu merasa hebat, merasa sombong. Hanya ke masjid saja kamu merasa keberatan, merasa tidak level kamu berdiri bersama orang-orang yang miskin, orang biasa. Merasa kamu sudah tidak level. Solat di masjid bersama staf-staf kamu, karyawan kamu. Merasa kamu direktur, tidak turun ke bawah ke masjid. Sudah merasa tinggi di atas, turun ke basement, masjid basement. Setiap masjid basement. Semua basement, terus rendah. Turun nggak mau, nggak level. Mana pasukan kamu itu? Kata Allah, mana? Bapak Ibu rahimakumullah, Allah bikin kulitnya berbicara. Semakin dia kaget, semua celah kulit berbicara. Dia merasa merawatnya. Wa qalu li junudihim lima syahidtum alaina. Wahai kulit, kenapa kau bersaksi? Kenapa kau bersaksi? Kenapa dilihat semua? Aku kan sudah menjaga kamu, melindungi kamu, merawat kamu. Kenapa kamu kok begitu menyerang aku? Kulit menjawab, qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'. Allah yang membuat aku berbicara. Allah yang membuat segala sesuatu berbicara. Aku tidak mungkin bisa menghindar. Sudah. Pada saat itu dia sudah tidak punya alasan lagi. Bapak Ibu, Allah sangat rapi. Jangan disangka Allah main-main menciptakan semua ini tanpa tujuan. Perusahaan saja pakai target, pakai tujuan, pakai visi misi. Perusahaan, masa Allah bikin langit bumi tanpa target, tanpa tujuan? Lalu manusia berbuat seenaknya? Disangkanya Allah tidak punya tujuan semua dari penciptaan ini? Bapak Ibu, ayo kita gunakan akal yang cerdas ini. Jangan sampai tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah waktu di New York melihat ada salah seorang masuk Islam. Dia seorang pengusaha. Dia menceritakan bahwa, do you know why I am embracing Islam? Kamu tahu nggak kenapa aku masuk Islam? Dia bilang, I am director of company. Aku seorang pemilik perusahaan. Aku direktur.
Setiap hari aku mempekerjakan para karyawan. Setiap hari aku paksa karyawanku datang jam 8, pulang jam 5. Setiap hari aku tentukan target. Aku bikin aturan. Aku bikin punishment, hukuman bagi orang-orang yang melanggar, dan bonus bagi orang-orang yang sukses, yang patuh. Setiap hari aku kontrol mereka. Lalu aku mikir, masa Tuhan yang punya langit bumi gak ada programnya? Hanya sepekan sekali programnya? Nggak mungkin, kata dia. Sejak itu aku mulai ragu dengan agama yang aku yakini. Masa sepekan sekali program Allah, program Tuhan? Gak mungkin, kata dia. Pasti ada program yang penuh. Dia mencari agama-agama, kok mirip-mirip, banyak kosongnya. Perusahaan saja setiap hari bekerja jam 8, jam 5, jam 8, jam 5, penuh, sibuk. Masa Tuhan yang punya langit bumi besar ini gak punya program? Gak mungkin, kata dia. Setelah dia pindah agama, ketemu Islam. Di situ dia tahu, oh ternyata ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib saja ini sudah minimal 5 kali sehari aku sholat. Kemudian ada yang sunnah 24 jam. Malam tahajud, sholat duha, baca Quran, zikir. Wah, kayaknya ini nih yang benar. Langsung dia kemudian dia mencari imam. Dia ketemu dengan seorang imam, Imam Syamsi Ali di New York. Kemudian dia di situ dia masuk Islam. Imam Syamsi Ali seorang orang Indonesia yang bekerja di sana sebagai seorang imam. Subhanallah, di situ dia masuk Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, perhatikan. Sangat luar biasa. Seorang menggunakan akalnya, berpikir, lalu dia menganggap, masa untuk dunia saja aku sibuk, masa untuk Allah aku asal-asalan, banyak waktu kosong? Tidak mungkin, nggak masuk akal, kata dia. Begitulah dia berpikir sampai akhirnya dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan Bapak Ibu tahu, ketika seseorang sadar dengan jiwanya masuk Islam, dia akan lebih komitmen daripada orang Islam yang lahir dalam keadaan Islam. Dia subhanallah langsung belajar bahasa Arab, langsung datang, tinggalkan New York, berangkat ke Mesir, belajar ilmu. Sekarang sudah mulai menjadi imam, sudah menghafal Quran. Langsung. Bapak Ibu perhatikan bagaimana seorang yang ketika dia masuk Islam, dia sadar, dia langsung mengatakan bahwa tidak mungkin aku bisa menikmati firman Allah kecuali aku bisa paham bahasa Arab. Akhirnya belajar bahasa Arab dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, sungguh ketika Bapak Ibu mengerti bahasa Arabnya, Bapak Ibu akan bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Perhatikan, kalau seumpama kita hanya mencukupkan dengan terjemahannya, kita singkat sekali keterangannya. Tapi ketika kita mengerti bahasa Arabnya, kita akan merasa menikmatinya. Lalu kemudian di sini ada kata yansurkum, yang artinya nasr. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata nasr dalam Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala mengartikan kata nasr di sini dengan kata, perhatikan, wala nasir lakum ghayr. Tidak ada yang bisa menolong kamu selain Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang anak tidak punya ayah. Ayah sudah meninggal. Allah tahu bagaimana seorang anak ketika tanpa ayah. Dia kehilangan figur,
Makanya dalam Al-Quran Allah selalu memperhatikan anak yatim. Anak yatim sebetulnya Bapak Ibu Allah perhatikan bukan karena dia butuh bantuan uang, bukan. Jangan salah paham. Makanya oleh Allah anak yatim tidak dimasukkan ke dalam asnafuz zakat. Bapak cari dalam asnafuz zakat, innamas shadaqatul fuqara wal masakin. Ada enggak wali yatama? Tidak ada anak yatim. Dia bukan untuk dikasih zakat. Kalau dia dikasih zakat karena kemiskinannya, bukan karena keyatimannya. Tapi Allah memperhatikan dia anak yatim karena dia kehilangan panduan seorang ayah, pemandu seorang ayah. Makanya kata Allah, sang paman harus turun tangan untuk membantu dia, membimbing dia. Kerabat. Dan Bapak Ibu tahu bagaimana seorang anak kalau langsung kepada ibunya, ibunya capek Pak. Ibu itu menyuruh anaknya, nak bangun. Enggak bangun Pak. Bangun sekolah. Enggak bangun. Ketiga kali suruh bangun lagi, enggak bangun. Keempat enggak bangun. Kelima enggak bangun. Sampai ibu bolak-balik menyiapkan sarapannya, dibangunin lagi enggak bangun. Begitu ayahnya datang dari masjid, tuh bapak kamu datang dari masjid, bapak betul. Langsung bangun dia. Bapak buka pintu, langsung bangun dia, langsung mandi. Bayangkan coba bagaimana anak yatim. Nah, lebih parah lagi Pak. Bayangkan bagaimana ketika kita berdiri sendirian di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang menolong. Tidak ada, sendirian. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara dia, na'udzubillah min dzalik, sementara dia penuh dengan dosa, maksiat, sibuk setiap hari, hiburan ke hiburan, tontonan ke tontonan, maksiat ke maksiat, dosa ke dosa, tidak berhenti, pindah dari tempat ke tempat, konser ke konser, bergoyang-goyang, joget-joget, tidak berhenti-berhenti. Ya Allah, hidupnya seperti ini. Bapak Ibu perhatikan. Amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman, min dunir rahman, min dunir rahman, min dunir rahman. Tanpa seorang penolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Min dunir rahman, kata Allah. Sungguh kata Allah, sungguh orang-orang kafir, orang-orang bejat, mereka tertipu. Inil kafiruna illa fi ghurur, fa innal kafirin hum fi khida'in wa ghururin azimin min jihati syaitan. Sungguhnya orang kafir itu mereka tertipu oleh setan. Setan yang tidak pernah berbuat baik diikuti. Coba siapa yang pernah ketemu setan baik? Tolong kasih tahu ke saya. Ada Bu? Kenapa diikuti? Kenapa disenangi? Coba seandainya ada setan menampakkan diri di sini wajahnya, kira-kira menyenangkan gak wajahnya? Serem Bu. Sampai kata Allah saking ingin mengumpamakan bagaimana jeleknya setan, Allah mengumpamakan pohon zakum dengan wajah setan. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, kata Allah. Perhatikan. Nih, saya akan tunjukkan ayatnya. Tal'uha. Jadi bentuk makanan ahli neraka itu seperti wajah setan. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Nanti makanan pokok neraka itu kayu zakum. Bentuknya kata Allah menakutkan, seperti wajah setan. Berarti kan menakutkan setan kan? Tapi pengikutnya lebih banyak daripada pengikut Allah.
Allah yang punya langit, punya bumi, punya segalanya, nggak diikuti oleh manusia. 7 miliar penduduk bumi, hanya 1,3 miliar yang berislam. Berarti mayoritas kafir atau mukmin? Kafir. Sekarang 1,3 miliar yang berislam, hanya sekian persen yang bersungguh-sungguh mentaati Allah SWT. Ingin tahu? Lihat shaf salat subuh di masjid. Berapa shaf? Iya di sini, saya di sini, masya Allah. Tapi berapa persen dibanding yang penduduk di sini? Hah? Saya nggak yakin kalau datang semua ini muat masjid ini. Di masjid sana Pak, 3 shaf. Syafruddin, Syafi'i, Syafiuddin. Masya Allah. Bapak Ibu rahimahullah, tertipu oleh syaitan. Inil kafirun illa fi gurur, gurun azim min jihati syaitan. Warrahum bi annal adab la yanzil bihim. Syaitan itu memberikan promosi. Jadi syaitan memberikan promosi. Ngapain ikut Allah? Gak ada azab kok, itu bohong. Gitu. Jadi syaitan pekerjaannya, dia itu menipu, membuat slogan-slogan yang menipu. Bapak Ibu tahu sekarang lagi menyebar di kalangan anak-anak putri wanita SMP SMA, SMS, hari gini masih perawan, rugi, gitu. Itu kan bahasa setan. Terus menyebar lagi, sekarang lagi musim cara bunuh diri. Menyebar, Black Death is victory, bahwa bunuh diri adalah kemenangan. Gitu. Pembebasan diri, bunuh diri. Sekarang tiba-tiba kepada anak SMP menggantung dirinya di sebuah lemarinya. Sudah menyebar begitu. Bahasa setannya sangat luar biasa. Lihat bagaimana dulu iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam, menggunakan bahasa yang sangat memukau, sampai-sampai Nabi Adam tergoda, ya. Sungguh sangat luar biasa cara iblis membolak-balik fakta. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala. Dengarkan iblis berceramah di depan Nabi Adam alaihissalam. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Subhanallah. Godaannya luar biasa. Wahai Adam dan Hawa, kamu itu nggak boleh makan pohon ini, tahu? Tahu nggak? Nggak tahu. Gini, kamu itu kalau makan pohon ini jadi malaikat. Yang kedua, kamu kekal di surga. Oh gitu? Iya, itu begitu maksudnya. Kalau kamu makan ini jadi malaikat langsung, dan langsung kamu kekal di surga. Wah, siapa yang ingin kekal di surga kan? Pasti ingin kekal di surga. Langsung makan. Perhatikan bagaimana cara membalik sebuah fakta. Nah inilah berkumullah. Kata Allah apa? Inil kafiruna illa fi ghurur. Coba angkat tangan ke atas semuanya. Ya, ucapkan semua. Inil kafiruna illa fi ghurur. Tunjuk wajah orang kafir. Inil kafiruna illa
Inil kafiruna illa fi ghurur. Kata Allah, sungguh orang kafir itu tertipu. Jangan sampai ini berubah ya. Jangan sampai inil kafiruna begitu. Ingat, sudah keluar ditunjukkan ini. Ini tidak boleh berbalik ke diri sendiri. Ingat, ya, sudah terlanjur kita menunjuk ke sana. Berarti ini ikrar. Jangan sampai tahu di sini. Ya, ingat, jangan sampai berbalik ke diri sendiri. Ya, barakallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang rezeki. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu. Siapa yang bisa memberikan rezeki kepadamu? Bapak Ibu mungkin bertanya, ma huwa rizq? Apa itu rezeki? Hampir semua persepsi di benak manusia di muka bumi ini, ar-rizqu huwal ma'. Rezeki itu adalah harta. Ini persepsi materialisme. Begitu mereka kasih motivasi, Anda ingin sukses, tampil orang-orang kaya, Bill Gates, Donald Trump, itu. Jadi sukses itu orang kaya. Ini salah paham. Kalau kita ingin tahu sukses menurut Allah, bukan kaya. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan surga, dialah mereka orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguh dunia ini hanya kenikmatan yang menipu. Inil kafiruna illa fi ghurur. Sama kan? Nih. Inil kafiruna illa fi ghurur wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi orang kafir tertipu dengan dunia. Yang menipu adalah setan. Disangkanya setan ini baik. Saya pernah Pak membaca kitab Talbisul Iblis karya Ibnu Jauzi. Ini bagus sekali supaya kita tahu godaan setan. Nah itu banyak cerita-cerita tentang orang-orang yang berjuang supaya selamat dari godaan setan. Ada satu cerita. Jadi tadinya saya baca baru pertama kali menemukan setan baik. Baru pertama kali. Perhatikan. Jadi ceritakan bahwa ada salah seorang yang tidak pernah terlambat sholat berjamaah di masjid seumur hidupnya. Dan selalu dia kebagian takbiratul ihram imam. Jadi imam Allahu Akbar, langsung di belakangnya Allahu Akbar dia. Belum pernah dia kebagian sholat berjamaah itu imam sudah baca Al-Fatihah, belum pernah. Ini luar biasa. Dikatakan dalam riwayat itu sekitar 60 tahun, selama 60 tahun dia. Nah, satu hari setelah 60 tahun dia mengalami sebuah peristiwa. Entah subuh itu dia bangun agak terlambat, dia segera ke masjid. Sampai di masjid imam sudah baca Al-Fatihah, baru dia masuk. Selesai sholat subuh, dia duduk merenung.
Dia takut nanti disidang oleh Allah, aku terlambat sholat berjamaah di masjid. Dia mengatakan dalam dirinya, ya Allah, aku tidak sengaja meremehkanmu. Aku sudah bersungguh-sungguh ya Allah, aku tertidur barusan. Aku tidak pernah sengaja ingin meremehkanmu ya Allah. Aku mohon ampun. Aku barusan tidak sengaja ya Allah, terlambat sedikit saja. Al-Fatihah. Mohon dia tolong aku sebagai hamba-Mu ya Allah. Mohon dia tolong aku sebagai hamba-Mu ya Allah. Aku sungguh ya Allah, aku sungguh jujur, tidak sengaja aku tertidur ya Allah. Dia menangis, enggak terasa sudah zuhur. Selesai zuhur, dia merasa kurang puas, nangis lagi sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh. Dia menangis pada Allah SWT hanya karena terlambat sedikit. Hari atau malam berikutnya menjelang subuh, tiba-tiba ada ketokan pintu di tempat dia tidur. Dia bangun, dia langsung wudu, berangkat ke masjid. Tapi dia belum bertanya siapa tuh ngetok pintu. Malam berikutnya menjelang subuh, pintu diketok lagi. Dia bangkit, dia bertanya, aku tidak pernah sepakat dengan seseorang, siapa tuh? Dia sholat subuh langsung. Malam ketiga dia bertekad, aku harus bangun sebelum diketok pintu, dan aku tangkap siapa orang itu. Dia berdiri di pintu dan ketok pintu berbunyi. Langsung dia buka pintu, dia pegang tangannya. Kamu siapa? Saya iblis. Iblis boleh menyerupai manusia. Nanti Bapak Allah, di antara sakaratul maut adalah nanti ada setan menyerupai orang tuanya, gurunya, dan sebagainya. Dia langsung dipegang, kamu siapa? Aku iblis. Loh, kenapa kamu bangunin aku? Aku musuhmu. Tidak, tidak, aku musuhmu. Kenapa kamu bangunin aku? Kata iblis, mending kamu tidak terlambat sholat berjemaah. Karena kalau kau terlambat sedikit, kamu ingat Allah 24 jam. Lebih bagus kamu ikut sana. Setelah itu kamu lupa Allah lagi. Lebih bagus. Bantu. Ini yang pernah saya baca, kisah iblis paling baik. Tapi itu pun ternyata apa? Licik Pak ya. Perhatikan. Jadi aku lebih suka kamu tidak terlambat. Kenapa? Kamu terlambat sedikit, kata iblis, kamu ingat Allah 24 jam. Wah, ini lebih berbahaya lagi. Wah, lebih bagus sudah ikut jemaah sana. Aku bantu kamu ikut jemaah sana. Bapak Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bapak Ibu, dunia ini menipu, benar. Menipu. Waktu miskin berdoa, ya Allah, yang penting aku punya motor. Dia masih rajin ke masjid, berdoa, yang penting aku punya motor. Ya Allah, buat hadir pengajian subuh di Masjid Al-Ittihad. Ya Allah, gak apa-apa dah. Allah kasih motor. Begitu sudah punya motor, pas subuh pengajian subuh hujan-hujan. Ya Allah, yang penting aku punya mobil kijang kotak lah, gak apa-apa. Yang penting gak kehujanan. Ya Allah, masih ngaji, ada mobil kotak mampir di depan masjid. Masya Allah. Nah begitu dia naik mobil kotak kijangnya, kok ada mobil Innova. Kok terlambat saya ini? Ya Allah, yang penting aku punya mobil Innova aja. Ya Allah, gak apa-apa dah gitu. Sudah mulai, tapi masih ke masjid, Nah kemudian tiba-tiba Innova, kok ada Fortuner. Ya Allah, yang penting aku punya Fortuner, ya Allah, biar lebih cepat ke masjid. Akhirnya begitu naik Fortuner, nggak dengar azan,
Gak dengar sudah semuanya. Kayaknya mau turun dari mobil, kayaknya gak level sudah. Akhirnya masjid lewat gitu. Bapak Ibu, seperti inilah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nikmatan yang menipu. Na'udzubillah min dzalik. Kata Allah, siapa sebenarnya yang punya rezeki itu? Siapa sebenarnya? Amman hadzal ladzi yarzuqukum. Bapak Ibu, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, hasil penelitian saya hampir semua tafsir, bahwa para ulama mengatakan ar-rizqu huwa ma tantafi'u bihi. Tulis ini Bapak Ibu. Bapak Ibu akan dapat di mana-mana ini. Ar-rizqu huwa ma tantafi'u bihi. Rizki adalah yang kamu rasakan manfaatnya. Itu rizki. Bukan harta. Harta sebagian rizki. Sama-sama. Ar-rizqu huwa ma tantafi'u bihi. Apa artinya? Rizki adalah yang kamu rasakan manfaatnya. Bapak Ibu punya rumah besar. Di rumah itu ada 10 kamar. Yang Bapak Ibu pakai berapa kamar? 1. Berarti rezeki Bapak yang dipakai itu. Yang lain rezeki anaknya, rezeki pembantunya, rezeki supirnya yang nginep di situ. Ada enggak yang sekaligus tidur 10 kamar? Tidak ada. Berarti rezeki kita yang 1 kamar saja. Bapak Ibu punya mobil 10, yang dipakai berapa? 1. Rezeki Bapak Ibu yang itu. Mungkin yang ini rezeki ahli warisnya, yang ini dipakai anaknya anak sekolah, yang itu rezeki supirnya, dia sendiri yang pakai beli belanja ke mall. Bahkan saya melihat ada rumah-rumah mewah di Pondok Indah itu Pak. Kalau malam-malam itu saya lihat kok kosong. Ternyata saya coba mampir ke satpamnya, tanya, Pak ini yang punya gimana? Sudah 3 tahun Pak nggak pernah pulang. Oh, terus yang nempatin siapa? Pembantunya di sini. Jadi rumah sebesar itu yang menikmati siapa? Pembantunya. Yang punya nggak sempat pulang. Keluar negeri, keluar kota, nggak sempat pulang. Dan dia punya rumah 10. Wah, sudah lain lagi. Jadi yang menikmati itulah seorang yang mendapatkan rezeki. Berarti kalau begitu bukan hanya harta, kesehatan, rezeki, ketenangan, rezeki, kebahagiaan ketika sholat berjamaah di masjid, rezeki, masya Allah. Kebahagiaan ketika kita hadir ke pengajian, rezeki. Banyak orang merasa nggak sempat untuk ngaji, kita bahagia. Ini kalau saya lanjutkan sampai maghrib, Bapak pasti mau. Setelah itu saya ditimpukin batu. Nggak pulang-pulang, aku nggak makan. Bapak Ibu Allah, memang begitu Pak. Jadi kita itu bahagia mendapatkan makanan, bahagia mendapatkan harta, bahagia mendapatkan nikmat sholat, mendapatkan nikmat ngaji. Itu semua adalah rezeki. Tapi yang bukan kita nikmati bukan rezeki kita. Makanya harus pilah-pilah. Dalam surah Al-Mursalat, Pak, perhatikan di sini. Saya akan sebutkan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah Al-Mursalat tentang orang kafir. Bagaimana mereka hanya punya 2 kesenangan. Mereka tidak punya kesenangan lagi. Hanya 2 kesenangan yang mereka punya, tidak lebih daripada ini. Perhatikan di sini.
Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Kata Allah, wahai orang kafir, wahai orang kafir, silakan kamu bersenang-senang dengan makan, silakan kamu bersenang-senang dosa. Hanya dua mereka, kulu tamatta'u. Jadi mereka itu hanya kesenangan dua. Ketika mereka makan, ketika mereka mabok, berzina, berjoget-joget, didugem, itu aja kesenangannya. Enggak pernah mereka menikmati kesenangan baca Quran, tidak pernah mereka menikmati kesenangan salat tahajud, tidak pernah mereka punya kesenangan berjamaah di masjid, tidak pernah punya kesenangan mengaji di masjid, tidak pernah punya kesenangan itu. Tidak bahagia dengan itu. Ini dua ini. Diajak salat, wa idza qila lahum irka'u la yarka'un, wailun yawma idzin lil mukadzibin. Diajak salat tidak mau. Satu hari ada seorang datang kepada Imam Hasan al-Basri. Dia bertanya, "Ya Imam, wahai Imam, ra'aitu rajulan dzatu ma'zumalin katsir." Aku melihat seseorang dimudahkan hartanya, dimudahkan usahanya, dimudahkan dunianya, wahai Imam. Aku kaget nih orang. Kata Imam, coba kamu lihat dia. Sempatkah dia baca Quran? La ya Imam. Sempatkah dia salat tahajud? Tidak ya Imam. Sempatkah berjamaah di masjid? Tidak wahai Imam. Kata Imam, cukuplah itu hukuman baginya. Dia tidak kebahagiaan kesenangan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia dialihkan oleh kesenangannya untuk dunia dan harta. Hukuman. Jangan disangka itu kenikmatan. Ada orang tertipu. Wah, aku punya harta banyak, disangkanya sukses. Bukan. Bukan begitu. Orang sukses itu di surga, di akhirat nanti. Dunia proses. Dunia ini proses, Pak, Bu. Semua proses. Tidak ada orang sukses hakiki di dunia. Tidak ada. Konglomerat mati, melarat apalagi. Banyak uang mati, tidak punya uang apalagi. Semua mati. Ini proses semua. Tidak ada yang mengatakan sukses hakiki. Tidak ada. Nanti di akhir ketahuannya. Sekalipun, nih perhatikan, sekalipun semua orang di dunia mengatakan si fulan sukses, tapi kalau di akhirat kata Allah masuk neraka sana. Sukses atau gagal? Gagal. Sekalipun semua manusia sepakat si fulan gagal, kata Allah di akhirat masuk surga sana. Sukses enggak? Sukses. Para sahabat banyak yang tidak pernah disebut namanya, tidak terkenal, tidak dikenal orang. Mereka hidup sederhana, pakai rumah jerami, tapi mereka ahli surga. Ini sukses. Kata Allah, kata Nabi, khairul quruni qarni, paling baik zaman-zamanku. Karena mereka ribuan jumlahnya, Pak. Pak, Bu, ribuan jumlah sahabat, semuanya ahli surga. Bayangkan coba. Saya ingin tanya sekarang, cari satu orang di antara 1 miliar umat Islam, satu orang saja yang kualitas imannya seperti seorang sahabat. Susah, kata ibu. Susah, benar susah. Kenapa? Satu orang gak ketemu, Pak. Di sana lebih dari 15.000, 20.000. Kualitas imannya sama. Kita satu orang gak ketemu dari 1 miliar sekarang. Nah, inilah yang harus kita sadari, betapa kita memang harus bersungguh-sungguh memilih jalan Allah SWT. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Kata Allah, tapi saya, mereka terus laju, tamadu, terus menerus, wastamarru, terus menerus. Bapak Ibu perhatikan bahasa ini, tamadu wastamarru.
Kalau bahasa Al-Qur'annya laju. Bapak Ibu tahu laju? Mobil itu laju. Artinya bergerak terus cepat. Nah, ternyata bahasa laju dari Al-Qur'an. Perhatikan. Jadi ternyata apa kata Allah? Bal tamadu wastamarru. Mereka terus tanpa berhenti. Ibu bapak rahmatullah. Ternyata di sini ada perumpamaan bahwa orang yang memburu dunia seperti orang yang berlari terus tanpa garis finish. Saya ingin tanya, kalau panitia masjid ini mengadakan lomba lari tanpa garis finish, siapa yang ikut? Gak ada. Gak ada kan? Nah, tapi kalau diajak berlomba ngejar dunia tanpa garis finish, berlomba banyak. Banyak orang ikut lomba dunia tanpa garis finish. Tadi itu sudah punya ini, masih pengen punya lagi. Punya ini, pengen punya lagi. Itu. Sudah ada istri yang soleh, cari yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Gak habis-habisnya. Kalau bisa sampai ke 10. Na'udzubillah min dzalik. Sampai seperti itu manusia. Mengejar tanpa henti. Tanpa henti, memburu. Nah, berarti Bapak Ibu, kita harus bikin garis finish sendiri. Sampai di sini, cek, bikin sendiri. Udah berhenti saja. Begitu. Saya teringat ada salah seorang pemilik restoran di San Francisco. Dia orang kafir, tapi ada perlu pelajaran kita ambil. Dia punya restoran yang sangat luar biasa. Yang makan di situ bukan hanya orang San Francisco. Itu semua kota di seluruh Amerika datang ke situ hanya untuk merasakan lezat restoran itu. Tiba-tiba salah seorang datang kepada dia, pengusaha. Dia mengatakan, boleh nggak aku bantu Anda? Maksudnya apa? Kami ingin bikin franchise yang menyebar di seluruh dunia sehingga kamu semakin kaya. Kata orang ini apa? Maaf, aku dengan begini sudah bahagia, sudah cukup sampai di sini. Aku sudah tenang. Sebentar lagi juga aku mati. Begitu mengatakan. Ini orang kafir. Dia bikin garis finish sendiri. Dia tahu kalau aku semakin banyak semakin pusing. Ini kemampuanku. Aku harus bikin garis finish sendiri. Makanya Bapak Ibu rahimahullah, Allah ajarkan kita supaya bikin garis finish. Contoh misalnya, pas kita rapat dari pagi sampai zuhur, langsung Allah panggil salat zuhur. Bikin garis finish, berhenti salat zuhur. Gitu. Jangan terus dilanjutkan. Waduh, kalau nanti berhenti rapat, berapa kerugian yang aku hilang. Nah ini sudah bingung kalau begini bentuknya. Bahkan ada salah seorang kemarin nelfon ke saya, Pak Ustadz, saya ini izin sholat zuhur ke bos waktu rapat. Kata bos, aku juga muslim. Kata bos, memang hanya kamu yang muslim? Aku juga muslim. Gitu. Iya bos, ayo kita sholat. Kata dia. Loh, kan sholat zuhur ada akhirnya, di akhir-akhir aja. Diakhirkan aja, kan ada akhirnya sholat zuhur. Diakhirkan aja sholatnya. Kata bos itu. Dia telepon ke saya, minta jawaban. Pak Ustadz, cara menjawabnya gimana kalau begitu? Saya bilang, besok Pak, Bapak datang kantor akhir-akhir aja. Saya bilang gitu. Kira-kira bos marah nggak? Marah. Nah, bos, saya setiap hari siap datang akhir-akhir kantor kalau begitu. Kan ada akhirnya bos. Gitu. Marah nggak? Oh, marah. Bos. Kalau bos saja marah, apalagi Allah dipermainkan. Jangan seenaknya bos. Gitu. Di akhir-akhirkan. Allah sudah punya waktu tetap. Masa bos yang ngatur? Allah dong yang ngatur, bukan bos yang ngatur. Gitu. Subhanallah. Kita harus bikin garis finish sendiri ya. Barakallah. Ini dia. Ni amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajju fi utuwi wa nufur. Jadi rizki itu Allah yang memberikan. Maka la ahada yu'ti wa yamna
wa yarzuq wa yansur illallah azza wajalla. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki, juga tidak ada yang bisa mencegah kecuali Allah yang menyediakannya. Bapak ibu nggak perlu iri dengan tetangga, dengan kawan yang merasa mereka punya harta lebih banyak. Nggak perlu iri, itu semua ada yang ngatur. Kita juga nggak perlu minder dengan apa yang kita dapat. Ini Allah yang memberikan. Kita tenang hidup. Kenapa? Karena semua kita berjalan dengan apa yang Allah berikan. Yang penting kita berusaha. Yang penting berusaha. Jangan diam. Jangan kemudian mengatakan, wah kalau begitu aku diam aja, biarkan Allah yang ngasih. Bukan begitu. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah setiap pagi ke masjid, masjid keliling. Ketika melihat ada salah seorang lagi duduk zikir baca Quran. Nah, ini berbeda dengan dulu. Kalau sekarang kan kalau bapak baca Quran pagi-pagi itu bukan nggak punya uang, karena sudah pensiunan kan, sudah uang sudah ada. Itu lain. Nah, itu lain. Kan kalau ada Umar tinggal jawab, aku pensiunan Umar gitu. Tapi kalau dulu kan enggak ada pensiunan dulu. Nah, Umar langsung begitu masuk tanya, "Man haula? Siapa mereka?" Mereka menjawab, "Nahnul mutawakkiluna 'ala Allah." Kami orang yang bertawakal kepada Allah. Langsung Umar menghunus pedangnya. Tawakal itu ke pasar, bukan di sini. Sana keluar. Langsung begitu. Umar mengajarkan harus berusaha kepada Allah. Harus berusaha mengambil sebab, sekalipun sebab itu sederhana, tapi kita harus mengambil sebab. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa Maryam dalam kondisi hamil, dalam kondisi sakit. Bapak ibu tahu bagaimana sakitnya seorang hamil? Bapak-bapak nggak tahu, ibu-ibu yang tahu. Sakitnya seorang yang hamil. Sampai Maryam mengatakan, "Ya laitani mittu qabla hada." Ya Allah, alangkah enaknya kalau aku mati sebelum ini. Bapak ibu benar sakit. Sakit itu ibu ketika melahirkan. Luar biasa. Sampai ada salah seorang ibu mengatakan kepada suaminya pas mau melahirkan sakit-sakit, "Papa, sini. Sana menikah lagi sana. Mama sudah gak kuat gitu." Begitu sudah melahirkan, langsung, "Pak, jangan. Sini." Sampai seperti itu sakitnya seorang melahirkan. Bagaimana lemahnya seorang ibu? Ibu lemah sekali. Maryam lemah sekali. Tapi kata Allah, "Maryam, gerakkan pohon kurma itu di belakang kamu itu." Padahal Allah bisa menjatuhkan kurma tanpa digerakkan. Tapi Allah ingin Maryam berusaha. Dalam kondisi lemah, Bapak Ibu tahu bagaimana orang yang kesakitan, lemah, disuruh menggerakkan pohon kurma. Seperti apa sih gerakannya? Sederhana sekali. Tapi kata Allah, "Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit ilaiki rutaban janiyya." Gerakkan tuh pohon kurma, nanti jatuh buah rutab. Rutab itu kurma muda. Nah, langsung begitu digerakkan, langsung jatuh. Maka Maryam makan dan hilang rasa sakitnya. Perhatikan berkeAllah. Makanya kaum ibu kalau sedang sakit melahirkan, makan rutab kurma, bukan mudanya. Rutab itu sudah mulai matang dan lezat sekali. Itu rutab namanya. Kalau muda lain lagi, itu yang masih mentah. Tapi ini sudah masak, sudah matang. Itu lezat sekali dan hilang rasa sakit. Namanya rutab itu. Subhanallah. Dan ini koreksian. Kasih tahu kepada kawan-kawan Bapak Ibu yang tidak tahu. Koreksian ini bahwa Nabi Isa lahir ketika musim kurma. Musim kurma tidak terjadi kecuali musim panas. Berarti salah tanggal kelahiran Nabi Isa di bulan Desember. Itu musim dingin, masih salju turun. Itu nggak ada kurma ketika itu. Ini kasih tahu kepada kawan-kawan Bapak dan Ibu. Salah tanggal. Jadi bukan di bulan Desember, bukan. Di bulan Juni seharusnya hari kelahiran Nabi Isa AS. Ya, berkumullah, matahari sudah terbit. Ya, kita siap-siap untuk bubar. Semoga Allah berkahi. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yuwafi ni'amaka katsiran. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, ampuni kami. Kami banyak lalai, kami banyak khilaf, banyak dosa. Kami baru sadar karena kami baru mendapatkan ilmu. Setiap saat kami dapat ilmu, kami sadar dosa-dosa kami. Ya Allah, terima kasih Engkau gerakkan kami sehingga kami datang ke majelis ilmu. Terima kasih ya Allah, Engkau gerakkan kami untuk merasa indah di majelis taklim. Ya Allah, ampuni kami jika selama ini kami seringkali banyak kesalahan. Seringkali kami tidak sempat membaca Al-Quran yang Kau turunkan. Seringkali kami tidak sempat bangun di tengah malam. Padahal Engkau menunggu kami. Engkau buka pintu langit. Kami seringkali tertidur ya Allah. Kami seringkali tertidur ya Allah. Engkau bangun, Engkau tegak, Engkau membangunkan langit ini. Engkau menjaga langit ini. Engkau jaga kami. Engkau beri kepada kami nikmat-nikmat. Tapi kami seringkali lalai kepadamu ya Allah. Engkau gerakkan jantung kami. Engkau gerakkan jantung kami. Engkau jaga nafas kami. Sekalipun kami tidur, Engkau jaga kami. Tapi kami seringkali lupa kepadamu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Fa illam taghfir lana wa tarhamna, sama-sama. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon ampun. Engkaulah tempat kami berlabuh untuk kami mohon ampun kepadamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami, ampuni ayah ibu kami ya Allah, ayah ibu kami ya Allah, kakek kami ya Allah, nenek kami ya Allah, buyut kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, istri kami, suami kami, anak kami. Mohon ya Allah, jika Engkau kumpulkan manusia di akhirat, kumpulkan kami bersama ahli surgamu ya Allah, bersama keluarga kami, ayah ibu kami, nenek kami, buyut kami semua, guru-guru kami semua di surgamu ya Allah. Baca sama-sama Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.